Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan aplikasi turunan, di mana untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis dari ekstrim suatu fungsi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang nilai dan juga titik stasioner, nah sekarang kita akan menentukan nilai tersebut atau titik ekstrim tersebut itu dia termasuk ke dalam titik ekstrim maksimum kah atau titik ekstrim minimum kah, atau dia merupakan nilai balik maksimum atau nilai balik minimum. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis ekstrim suatu fungsi, di mana kita akan menggunakan uji turunan pertama terlebih dahulu. Nah, sekarang cara menentukan jenis-jenis ekstrim suatu fungsi berdasarkan uji turunan pertama, yaitu bahwa kita harus memperhatikan nanti perubahan dari kurvanya. Yaitu kalau nanti fx itu, jadi suatu fungsi fx, dia akan mempunyai nilai balik maksimum, jadi akan memiliki nilai balik maksimum, nilai maksimum gitu ya. Itu apabila nanti kalau kita amati berdasarkan kurvanya, jika f aksen x-nya, jadi kita tuliskan di sini, jika f aksen dari x gitu ya, dia bertanda positif, jadi positif terlebih dahulu, kemudian setelah positif nanti dia akan bernilai 0, kemudian setelah itu akan bernilai negatif. Nah, dari mana positif, 0, dan negatif ini diperoleh? Nanti dari uji titik pada titik stasionernya. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa fungsi fx dia akan bernilai balik minimum atau memiliki nilai minimum, yaitu jika, nah kalau ini kebalikannya, jika nanti untuk f aksen x-nya ya, ketika kita ujikan dia bernilai negatif terlebih dahulu, kemudian 0, terakhir dia adalah positif. Kemudian fx ini dia juga bisa merupakan suatu titik belok ya. Jadi fx ini dia bisa merupakan titik belok juga. Kapan hal ini terjadi? Yaitu jika nanti untuk f aksen x-nya ketika kita melakukan uji titik itu tidak berganti tanda setiap bernilai 0. Artinya ketika tadinya dia adalah positif, kemudian 0, dia positif lagi. Atau bisa dia negatif, kemudian 0, kemudian negatif lagi. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, maka fx di sini ketika x-nya dia sama dengan c, dia adalah titik belok. Nah, agar tidak bingung di sini, saya akan coba menggambarkan suatu koordinat kartesius agar bisa divisualisasikan. Yang dimaksud dengan nilai maksimum itu ketika positif, 0, kemudian negatif, itu berdasarkan kurvanya itu bagaimana. Oke, sekarang kita akan coba gambarkan 4 kurva berarti di sini untuk menganalisis kapan dia itu maksimum, kapan nilainya itu minimum, dan kapan titik belok itu akan terjadi. Oke, kita akan buat terlebih dahulu 4 buah kurva. Oke, misalkan kurva-kurvanya ini. Di sini yang pertama ini adalah untuk yang nilai balik maksimum atau nilai max gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan di sini dia kurvanya, kondisi kurvanya naik dulu. Ini kan naik nih kurvanya, naik. Kemudian di sini dia akan diam ketika x-nya dia sama dengan c. Kemudian di sini dia turun gitu ya. Nah, maka kalau seperti ini nanti dia artinya nilai dari fc-nya dia adalah nilai maksimum. Kemudian yang kedua, yang ini adalah nilai minimum. Kapan nilai minimum itu? Kalau kita amati berdasarkan dari kurvanya, dia akan turun terlebih dahulu.
ya. Ini kalau kita perhatikan dia turun, kemudian di sini dia akan diam di X sama dengan C, kemudian dia akan naik lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah belok ya. Nilai belok atau titik belok ya. Titik belok. Titik belok itu di sini ada dua macam gitu ya. Dia bisa ini naik, kemudian diam, kemudian naik lagi. Nah, ini artinya dia belok. Kemudian bisa juga awalnya dia turun, kemudian diam. Setelah diam dia turun lagi. Oke. Nah, ini adalah beberapa macam jenis-jenis ekstrim suatu fungsi berdasarkan uji turunan pertama. Nah, kita akan coba langsung contohkan. Misalkan kita memiliki suatu kasus, ada suatu fungsi, yaitu misal x kuadrat min 5x ditambah dengan 6. Kita akan contohkan. Contoh, misalkan kita punya fx itu dia sama dengan x kuadrat minus 5x ditambah dengan 6 ya. Kira-kira nilai ekstrimnya itu apa? Nilai ekstrimnya. Nah, ini cara menentukannya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu cari turunan pertamanya terlebih dahulu ya. Jadi fx-nya kita turunkan terlebih dahulu. Mari kita turunkan. Besar gitu ya. Maka ini dia sama dengan f aksen x itu dia sama dengan 2x dikurangi dengan 5. Setelah itu, karena kita membutuhkan titik stasionernya atau nilai stasionernya, maka turunan pertamanya kita sama dengankan dia dengan 0. Maka ini 0 sama dengan 2x min 5. Kedua ruas kita tambah 5, berarti 5 sama dengan 2x. Maka x-nya kita peroleh dia sama dengan 5/2. Kemudian setelah kita peroleh nilai x-nya, silahkan buatlah garis bilangan gitu ya. Buat garis bilangan di mana kita letakkan 5/2-nya. 5/2-nya kita letakkan. Misal di sini. Kemudian kita lakukan uji titik. Misal kita lakukan uji titik 0 ke turunan pertamanya ke 2x min 5, maka diperoleh dia sama dengan minus 5. Artinya kan di sini minus, di sini itu adalah plus. Nah, kalau minus, kalau kita ingat kemarin di awal bahwa jika turunan pertamanya itu minus, apa yang terjadi? Yaitu yang terjadi dia adalah turun gitu ya. Jadi kalau berdasarkan kondisinya, di sini kondisinya adalah dia turun terlebih dahulu, kemudian dia diam, kemudian plus berarti dia naik. Nah, kalau berdasarkan kurva, berarti kan kurvanya akan seperti ini. Ya, kurvanya akan seperti ini ya. Berarti di X sama dengan 5/2 ini, dia merupakan titik balik minimum atau bisa dicari juga nilai minimumnya. Nah, untuk mencari nilai minimum bagaimana caranya? Untuk mencari nilai minimum berarti kita substitusikan aja X sama dengan 5/2-nya ya. Jadi kita substitusi X sama dengan 5/2 ke fx-nya. Jadi jangan keturunannya ya, karena kita mencari nilai y-nya. Fx-nya di sini adalah x kuadrat min 5x ditambah dengan 6. Sehingga kita peroleh ini dikuadratkan menjadi 25/4, kemudian minus ya, 25/2, kemudian ditambah dengan 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 4 itu ya. Jadi 4 sehingga hasilnya itu menjadi 25 ya. Minus berapa nih? 25 kali 2 itu 50. Kemudian ditambah dengan 6 kali 4 24.
sehingga diperoleh dia sama dengan min 1/4. Nah, min 1/4 ini dia dinamakan dengan nilai minimum. Jadi nilai minimum itu adalah Y sama dengan min 1/4. Atau kalau ditanyakannya titik minimum, berarti titik itu adalah titik minimum, kita pasangkan X dan Y-nya, di mana X-nya barusan adalah 5/2, sedangkan Y-nya adalah min 1/4 gitu ya. Nah, itulah adalah cara menentukan jenis-jenis dari titik ekstrim dengan menggunakan turunan pertama. Kemudian silakan dipahami dan semoga video penjelasan ini bermanfaat. Nantikan video-video penjelasan berikutnya dan terima kasih.